sidang ibadah online Pelkat PA pada pagi hari ini. Adik-adik, Bunda Martia dan Bunda Deli tidak sendiri loh, ditemani sama teman-teman yang lain. Ada Stepi. Halo teman-teman. Ada Glenn. Halo teman-teman. Dan ada Kristo. Halo teman-teman. Dan juga ada Kak Desi. Halo adik-adik. Dan juga ada Kak Mita atau ada Evelyn. Baik adik-adik, semuanya sudah siap. Kita mau beribadah, menyembah dan memuji nama Tuhan. Tidak ada yang malas-malasan, masih guling-guling di tempat tidur atau di sofa, atau bahkan masih ada kali yang pegang HP. HP-nya ditaruh dulu ya. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Nah, jangan lupa siapkan persembahannya, dan juga adik-adik di rumah harus duduk yang rapi sebagaimana biasanya kita ibadah setiap hari Minggu. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Bunda undang kita untuk berdiri. Kita akan menyanyi satu lagu, Kudaki-daki gunung yang tinggi, dan adik-adik ikutin Bunda bernyanyi. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah memelihara dan melindungi kami selama 1 minggu ini. Dan hari ini kami kembali datang kepadamu untuk beribadah. Berkati kami sepanjang ibadah hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yosua pasal 3 ayat 10-12 yang berbunyi demikian. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan,
orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Demikian pembacaan Alkitab. Halo, selamat pagi adik-adik. Wah, lamanya Kak Desi tidak ketemu sama kalian. Nah, hari ini kita belajar dari Yosua. Tadi sudah dibacakan firman-Nya oleh teman kita Evelyn. Terdapat dari Yosua 3 ayat 10 sampai 12. Nah, sekarang kita belajar tentang Yosua adik-adik. Tema hari ini adalah Aku Yakin Tuhan Besertaku. Ayo, Kakak Desi mau tanya, siapa di sini yang punya nama Yosua? Wah, arti nama Yosua itu bagus banget loh. Itu artinya Tuhan adalah keselamatanku. Nah, Yosua di sini adalah murid daripada Musa. Musa memanggil Yosua untuk menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Nah, waktu itu Musanya sudah tua sekali adik-adik, makanya perlu ada penggantinya. Maka Tuhan berfirman melalui Musa dan menjadikan Yosua sebagai pengganti Musa. Nah, karena Yosua ini adalah muridnya daripada Musa, Yosua ini melakukan hal yang sama dengan Musa. Dia loh dengar-dengaran loh apa kata Tuhan. Dia mendengarkan semua apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sampai saat ini ketika mau masuk ke tanah Kanaan, mereka menghadapi sungai yang besar, sungai Yordan. Nah, coba bayangkan adik-adik. Pada saat itu sungainya lagi meluap karena banjir. Nah, orang Israel ini bingung mau lewat mana. Mereka bingung karena sungai itu besar betul dan airnya sangat-sangat banyak. Jadi Yosua berdoa pada Tuhan dan Tuhan memerintahkan Yosua seperti ini. Yosua, sebelum kalian menyeberang, maka suruhlah tabut perjanjian Allah maju duluan. Pada saat itu kuduskanlah semua bangsa Israel supaya terjadilah mukjizat. Maka adik-adik tahu nggak sih? Pada saat itu tabut perjanjian maju duluan nih adik-adik ke sungai Yordan. Coba kalian bayangkan ketika kalian mau masuk sungai, tiba-tiba tabut perjanjian itu maju duluan. Nah, air sungainya dari kanan dan kiri tiba-tiba terbendung. Jadi kering itu sungai Yordannya. Bangsa Israelnya bisa lewat daripada di situ. Lewat tengah-tengah loh adik-adik. Bayangkan banyaknya jumlahnya orang Israel itu, mereka bisa lewat di tengah-tengah sungai Yordan itu. Wah, luar biasa kan adik-adik? Nah, pada saat setelah bangsa Israel itu melewati dari sungai Yordan itu, terakhirnya para imam yang membawa tabut perjanjian itu berjalan melewati sungai tersebut. Dan pada saat itu, air sungainya kembali lagi adik-adik, kembali mengalir seperti semula. Nah, kalau dipikir-pikir, bagaimana bisa bangsa Israel seperti itu bisa lewat daripada sungai Yordan? Itu karena ada penyertaan Tuhan yang menyertai bangsa Israel melewati sungai Yordan tersebut. Nah, adik-adik, bukan hanya Yosua loh yang disertai oleh Tuhan. Bukan hanya Yosua, tapi kita semua juga disertai oleh Tuhan. Nah, di sini ada teman-teman kita loh. Ada Kristo, ada Stepi, sama ada Glenn. Kita tanya-tanya yuk, apa yuk pengalaman mereka, bagaimana Tuhan berserta dengan mereka. Ayo, coba kita mulai dari Glenn dulu. Ayo Glenn, Glenn bisa cerita nggak? Ada nggak Tuhan berserta sama Glenn? Ayo cerita sama teman-temannya. Jadi waktu itu aku sama kakakku lagi ada di halaman depan rumah. Kakakku nakut-nakutin aku kalau ada hantu. Terus aku takut dan lari. Tiba-tiba aku kepleset, langsung kena lantai keramik yang tajam. Jadinya mukaku ada yang luka. Saat sudah di rumah sakit, dokternya bilang lukanya harus dijahit, soalnya lukanya itu luka sobek. Setelah sudah dijahit, aku bersyukur karena lukaku sudah bisa sembuh. Oh, ternyata waktu itu Glenn lari-lari sama Kak Grace ya? Wah, rupanya Glenn ini jatuh ya, jadi berdarah lukanya. Berapa jahitan itu Glenn? 4 jahitan. Nah, bersyukur Glenn waktu pas luka itu enggak kena mata ya Glenn ya. Wah, itu Tuhan juga mencerta Glenn loh. Oke, kedua, mulai dari Stepi. Ayo Stepi, ceritakan dulu yuk. Waktu
Waktu itu aku main sepeda, nggak bisa main sepeda, tapi jatuh-jatuh sering ya. Sering jatuh? Iya, di Kasiannya ya? dekat lumpur-lumpur. Tapi karena aku berdoa, jadi aku bisa main sepeda. Aku bersyukur sekali. Jadi sekarang Stepi sudah bisa naik sepeda. Nah, ini lagi ada Stepi. Dia berdoa sama Tuhan supaya Tuhan tolong dia bisa belajar naik sepeda. Akhirnya Stepi bisa naik sepeda ya. Wah, nanti bonceng kakak Desi ya. Oke, selanjutnya kakak sepedanya kecil. Oke, dari Kristo. Ayo, Kristo, ada ceritanya Kristo? Bagi sama teman-temannya dulu. Pada hari itu aku pernah tidur bersama-sama dengan keluarga, tapi sekarang aku tidur sendiri. Aku masih merasa takut, tapi setelah berdoa aku terbiasa dan bisa tidur sendiri. Oh, rupanya kakak Kristo hebat loh, bisa mandiri loh. Dia mau tidur sendiri, tapi dia takut ya kakak Kristo pertama ya. Habis itu dia berdoa, jadi bisa tidur sendiri sekarang ya. Nggak takut lagi ya kakak Kristo. Wah, hebat loh. Nah, adik-adik, bukan hanya mereka loh yang punya pengalaman beserta sama Tuhan. Tapi adik-adik juga pasti kan nanti bagi-bagi ya pengalamannya sama kakak Desi ya. Nanti kita baca sama-sama apa pengalamannya dari adik-adik tentang Tuhan beserta dengan adik-adik. Tapi adik-adik bukan hanya itu saja loh pengalamannya. Hal-hal yang sederhana juga membuktikan bahwa Tuhan beserta kita. Contohnya, coba hisap dulu deh. Ada udara kan dek? Nah, itu juga bukti bahwa Tuhan beserta kita. Coba bayangkan kalau nggak ada oksigen, gimana kita mau bernapas? Nah, ada matahari yang terbit setiap hari dan ada bulan yang terbit setiap malam. Nah, itu bukti dari penyertaan Tuhan. Hal-hal yang sederhana itu bahwa Tuhan beserta dengan kita. Jadi kita jangan takut, tidak perlu khawatir kalau kita ada masalah apa-apa di depannya, karena kita yakin bahwa Tuhan beserta dengan kita. Nah, adik-adik yang terkasih, demikian firman Tuhan hari ini. Kita belajar dari Yosua yang luar biasa, yang menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan dan mengakui bahwa Tuhan beserta dengan dia. Bersama dengan adik-adik di sini juga kita belajar bahwa Tuhan menyertai kita, baik di sekolah, baik di keluarga, maupun di mana-mana Tuhan beserta kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Amin. Adik-adik, kakak Desi mau ngingatin, tadi tuh kan teman-temannya sudah cerita tentang pengalamannya bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini kakak Desi juga mau kasih tugas kepada adik-adik bahwa adik-adik tulis pengalaman kalian masing-masing. Nanti kakak Desi akan pilih salah satu dari pengalaman adik-adik untuk dibacakan minggu depan. Jangan lupa ya, kirim ke sini ya, paling lambat hari Rabu jam 7 malam. Biar kakak-kakaknya nggak pusing nanti untuk pas ngedit-edit ya. Jangan lupa hari Rabu jam 7 malam di nomor yang di bawah ini adik-adik. Jangan lupa ya, kakak Desi tunggu. Ayo adik-adik, siapkan hatinya. Kita akan berdoa siapa? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini Tuhan kami telah luar biasa belajar dari seorang yang bernama Yosua. Tuhan bantu kami Tuhan agar di dalam kehidupan kami menyertakan Engkau di setiap pekerjaan, setiap tugas, setiap sekolah maupun di keluarga kami Tuhan. Berkati kami, lindungi kami, jaga orang tua kami ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para medis maupun para polisi yang bertugas Tuhan untuk mengatasi masalah pandemi ini. Biarlah Tuhan agar masalah pandemi ini Tuhan cepat berlalu dan kami dengan sukacita dapat bersama-sama lagi bersekolah ataupun impa lagi Tuhan. Bapa kami yang di surga, ini doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Desi. Dan
saatnya kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi dari KC 38, mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari teman-teman, kita bawa persembahan ini dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Ajarkan kami untuk memberi dengan tulus hati. Berkati persembahan ini agar dapat dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 37, Allah Bapa Melindungi. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, lebih aman, lebih nyaman, terlindung dalam sarang. Suara anak-anak Bapa siang malam didengarnya, tiap kali anak minta pertolongan diberikan. Adik-adik, kita mau tutup ibadah kita dengan doa. Mari tutup mata, kunci tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah menolong kami di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami sudah memuji nama-Mu lewat pujian kami, sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan kepada Tuhan dan juga menaikkan doa-doa permohonan kami kepadamu. Dan biarlah apa yang sudah kami lakukan di dalam ibadah ini ya Tuhan, berkenan di hadapan-Mu, menjadi berkat buat kami, terlebih membawa dupa yang harum bagi nama-Mu di surga. Ya Tuhan Yesus, pimpin kami sepanjang minggu ini, biarlah minggu depan kami boleh kembali untuk beribadah dan memuji nama-Mu. Ini doa ucapan syukur kami, terpujilah nama-Mu. Amin. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.